Emang nggak boleh makan roti? Boleh. Tapi Anda harus tahu, roti itu kan tepung. Tepung kan bikin gula naik. Udah tepung, terigu ya. Tambah lagi dalamnya ada gula, maka dia naik gulanya. Lama-lama tadi insulin resisten tadi tuh. Pankreasnya letih. Ya. Nah, minum kayak begini saja ya, itu sudah banyak menyelamatkan tidak terjadi lonjakan gula. Saya punya teman di Bali, ibu-ibu. Waktu saya ketemu beberapa tahun lalu, lama banget tuh, mungkin ada hampir 10 tahun itu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, ya banyak orang yang nyampaikan ke dia, saya dengan beberapa teman-teman juga gitu kan, ngomong, ini Bu, minumnya apa sih? Kok kulit itu kenceng? 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Ya, sakit. Sehingga apa? Seluruh badannya pun sakit. Loh, kok dokter bisa ngomong gitu? Ya iyalah. Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis ya. Yang hadis ini kita sudah sering dengar. Ala wa inna fil jasad. Bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita tuh, yang dalam jasad kita itu terdapat mudghah. Ala wa inna fil jasad mudghah. Iza sholahat, kalau dia baik, sholat jasad kulluh. Baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Nggak heran. Jadi misalkan, apakah perintah, nih lihat contohnya. Apakah perintah makan dalam Al-Quran itu perintah makan yang nggak sehat? Iya apa enggak? Perintah makan dalam Al-Quran itu perintah makan yang sehat atau tidak? Kenapa kita nggak makan yang sehat? Ada sesuatu kan berarti kan? Si panglimanya, si rajanya bermasalah. Dengan segala macam dalil kita, ini kan enak misalnya gitu. Segala macam, akhirnya apa? Ya wajar penyakit datang. Umur baru 30, umur baru 40, baru 20, bahkan sudah berlimpah penyakit. Belum lagi penyakit hati. Belum lagi penyakit hati dan toksin hati itu Bapak Ibu sekalian. Racun hati itu jauh lebih bahaya daripada racun fisik. Dan sering ditumpuk, kita sering tumpuk. Ya, kita sering tumpuk tanpa sadar gitu. Ya. Apa sadar dengan cara apa macam-macam lah kadang-kadang kayak kalau apa namanya kita itu kata Nabi SAW, agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Agama loh. Maka kalau cari teman, jangan cari teman yang isi hidupnya itu nggak jelas, nggak jelas. Yang dibahas apa? Hal-hal nggak penting, hal-hal nggak bermanfaat. Kan begitu. Akhirnya kita pun ikut-ikutan. Udah kayak begitu, coba lihat karakter makanannya. Coba lihat. Pasti akan masalah, serius. Pasti akan masalah. Yang dia akan cari adalah semua yang memuaskan ininya. Lidah, nggak jauh-jauh dari situ. Dan itu diakomodir ya. Dengan modernisasi zaman sekarang, diakomodir semua. Ya, buktinya apa? Anda belilah sirup. Sirup ya, satu botol itu. Coba lihat, ada jeruk nggak di situ? Ada jeruknya nggak? Ada. Ada apa di situ yang dominan? Manisnya, gula, kan gitu. Diakomodir semua. Wajar. Sekarang bertebaran penyakit-penyakit yang, Masya Allah, orang habis makan, tapi habis makan harusnya berenergi, tapi malah justru lemes. Habis makan ini, oh saya habis makan nasi. Makan nasi, makan bakwan, minum teh manis, segala macam itu ya. Habis makan justru malah lemes. Ini yang kita sebut sekarang itu istilahnya adrenal fatigue ya, kelemahan pada kelenjar adrenal atau mungkin insulin resisten. Jadi kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin itu udah nggak mampu kerja lagi karena kebanyakan manis. Maka bagi Anda yang terlalu banyak manis, mungkin Anda perlu sedikit makan yang pahit-pahit. Ini polanya. Berarti bagus dong makan kopi, minum kopi. Bagus. Bapak-bapak minum kopi. Tapi bukan kopi yang dikasih gula. Bagusnya kopi apa? Kopi hitam. Biar bapak-bapak menjadi seorang laki-laki. Ada hubungannya? Ada.
Ada. Kopi itu bagus. Ya. Tapi dia di samping memang dia termasuk fat burner ya, dia pembakar lemak ya. Kopi itu juga salah satu ya, dia punya antioksidan sangat tinggi lah. Buat pencernaan juga oke gitu lah, seperti itu. Ya. Itu salah satunya. Jadi menghidupkan hati. Ya, karena kalau pembahasannya kita ya langsung masuk ke makanan tanpa kita tahu esensi tentang hati, repot kita. Ya, repotnya apa? Ya makanan tadi hanya menjadi benda-benda fisik yang kita hatinya belum mampu diperbaiki atau belum sehat-sehat banget gitu loh. Akhirnya apa? Nanti ada orang yang godain atau ngajakin kita sesuatu yang sifatnya nggak bener, nggak sehat kayak gitu loh. Kita cepat tergoda. Ya, makanya ini contoh. Kalau ada orang ngasih kita makan. Contoh saya lah gampang lah gitu ya. Karena memang banyak yang saya sampaikan tentang hal-hal sehat. Jadi orang mau ngasih saya makan pun sungkan. Kalau makanannya nggak benar. Iya kan? Bagusnya tuh, bagus. Kita udah punya prinsip. Apa dokter Zero, apakah makannya sehat terus-terus? Enggak. Kadang-kadang dia juga khilaf. Kadang ada khilafnya juga. Tapi khilafnya saya pakai ilmu. Contoh, dokter makan mie nggak? Makan. Mie yang tepung, jujur saya makan. Cuman kalau saya makan mie-nya segini, sayurnya segini. Saya tahu ilmunya. Dan itu bisa Anda pelajari juga. Kenapa? Karena mie ya karbohidrat, karbonya olahan segala macam. Tapi ya sudahlah, mau gimana? Aku pernah jatuh ke lubang itu gitu loh. Lubang mie. Tapi mie-nya pun pilih-pilih juga. Maka di depan kayaknya ada yang jual mie itu. Ya, sini juga ada kayaknya. Saya sudah minta yang jualan di depan taruh di sini semua supaya Bapak Ibu kenal. Kenapa? Baik. Ini ada hal menarik dan penting dan mungkin kita perlu juga ya. Kita perlu agak-agak waspada gitu. Ya, tentang apa yang masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Al-Qur'an menjelaskan falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikanlah apa yang kalian makan, kata Allah dalam Al-Quran. Anna sobabna ma'asobba. Ya, kenapa? Makanan. Ini bahasan sensitif. Ya, jadi gini, singkatnya begini. Saya cerita dengan seorang ya sahabat saya lah, ya guru lah. Dia cerita tentang satu produk makanan. Saya bilang sama dia gini, karena saya tahu produk makanan itu nggak sehat. Ya. Lalu saya bilang gini sama dia, Ustaz, kalau makanan itu, saya nggak sebutin apa ya, sebelah makanan saja. Makanan itu saya rendam dalam probiotik misalkan. Karena probiotik itu punya kemampuan menyerap racun. Ya, maka di situ ada nggak probiotik? Nah, nanti kita lihat. Kalau makanan itu saya rendam dalam probiotik, kira-kira bisa kurang nggak racunnya? Saya bilang gitu sama dia. Dia bilang bisa Ustadz. Secara karakter makanan itu dia akan sama dengan makanan naturalnya, dia bilang. Kata dia gitu. Cuman ini bikin saya deg-degan. Kata dia apa? Cuman gennya makanan itu tidak berubah. Karena dari awal sudah bermasalah. Paham ya? Ini saya nggak cerita makanannya apa karena ini sensitif isunya. Tapi intinya begitu. Jadi direndam. Contoh begini. Misalkan kita punya buah-buah yang disemprot dengan pestisida dari awal, misalkan. Paling gampang itu. Ya. Dan dikasih pupuk-pupuk yang nggak jelas. Nah, buah ini kan punya gen. Iya kan? Makanya coba lihat ibu-ibu yang edisi-edisi lama atau bapak-bapak edisi lama. Edisi lama itu yang usia 50 tahun. Mohon maaf. Ya. Dan saya tanya, dulu lihat bagaimana genetika sekarang itu luar biasa berubah. Dulu Anda kupas jeruk, bau jeruknya. Betul lah? Ngupas jeruk, bau jeruk. Sekarang ada bau-baunya. Jeruk kupas, enggak keluar juga baunya. Padahal jeruk itu ada bau. Iya kan? Atau apa? Atau misalkan cabai. Coba cabai sekarang, bukan cabai, paling gampang tuh bunga. Bunga sekarang itu gak ada wangi-wanginya.
dulu lewat di bawah pohon melati gede, pohon apa tuh wanginya minta ampun. Pohon tanahnya udah rusak semua. Tanah kita udah rusak semua. Dan masalahnya apa? Tanah itu kan menyimpan gen. Ya, gen dari apa yang ada dimasukkan ke situ. Kalau rusak dia sintetik semua, bahkan logam berat yang makan di atas tanah itu juga rusak gennya. Gitu loh. Ya. Makanya ada satu, saya pernah cerita kemarin berapa di sebelum ini nggak salah. Seru nih ilmu ini. Cuman kalau masih ingat di mana Anda meletakkan. Kan sekarang itu ada namanya stem cell. Sel punca, sel induk, ya. Jadi kalau baru lahiran, nanti kan dia punya plasenta, ari-ari itu. Nah, ari-arinya itu karena ini dia menjadi sel induk dari si bayi dari itu disimpan. Nanti suatu hari kelak digunakan untuk sesuatu kepentingan kesehatan, kan gitu. Disimpan di bank apa yang nyimpan itulah, ya, dibekuin atau apa. Nah, ternyata si guru saya ini dia bilang, jadi sebenarnya kita bisa bikin kata dia versi kita ala kita sederhananya begini, dia bilang. Terus dia apain, dia bilang itu si apa plasentanya itu, ari-arinya itu kan biasa habis lahiran kan dikubur, ya, kubur aja nggak usah pakai lampu. Ketawa, kubur aja. Oke, kubur. Nah, dia bilang begini, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gen DNA dari si itu tadi untuk kepentingan suatu hari kelak, misalkan bayi ini sakit. Dia bilang gampang, antum tanam aja itu kan hancur lama-lama tuh. Nah, di atas tanahnya itu tanamlah situ kunyit, jahe, serai, paham ya? Maka kunyit, jahe, serainya tadi itu akan memiliki gen DNA dari karena kan hancur dia, kan nyatu di tanah. Tuh. Jadi memang dia juga menyebutkan waktu itu katanya memang pupuk-pupuk yang menggunakan bahan bakunya dari yang tidak halal, ya, seperti pupuk yang menggunakan kotoran babi atau apa gitu, itu memang itu dicuci berkali-kali dengan metode pencucian di lab, ya, bahasa itu nggak hilang jejak DNA babinya itu di dalam produk makanan tersebut, ya. Jadi hati-hati, ya, nggak hilang dia bilang. Gen atau jejak rekam DNA-nya babi itu tetap ada di situ. Saya nggak tahu, ini kan sangat teknis, saya nggak tahu, tapi diceritanya cuma gitu doang, ya. Makanya hati-hati dengan makanan. Kenapa itu jadi masalah? Karena dia akan menjadi biang kerok masalah hati kita, ya. Biang kerok, jadi hatinya nanti jadi apa? Jadi sakit, ya. Sakitnya maksudnya gimana? Sakit fisik, beneran sakit fisik. Saya pernah menemukan orang yang sakit terus menerus, ya. Nyata waktu dicek segala macam, dia makan bagus, sehat, tapi ternyata yang dia makan itu dari sumber rezeki yang haram, sakit. Serem ya, gimana mau makan? Jadi makanan sehat yang makanan hidup, kita bahas makan hidup. Apa yang akan ketika dimakan orang-orang yang memang sudah sakit hati, jadi nggak bisa memberikan banyak efek, ya. Kenapa? Karena memang apalagi kerusakan atau gangguan hatinya itu urusannya dengan syariat, itu repot, ya. Repotnya maksudnya apa? Masalahnya akan sangat banyak, ya. Itu sebabnya kan Nabi mengajarkan doa kepada kita semua, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwa. Hati-hati dengan apa yang dia makan, ya, seperti itu. Nah, itu hati, ya. Bagaimana cara kita menjadikan hati itu terus menerus hidup, ya? Bagaimana cara kita menjadikan hati itu terus menerus hidup? Salah satu yang paling kita lakukan, paling gampang kita lakukan, ya gini, adalah melakukan kebaikan. Kalau kebaikan untuk kita keluarga standar, tapi yang saya maksud di sini kebaikan untuk orang lain. Itu akan membuat hati itu hidup, ya. Hati itu hidup untuk orang lain. Kalau babnya di kita keluarga, nggak usah dibahas, itu standar. Tapi yang saya maksud ini kebaikan untuk orang lain, itu gampang nggak gampang, ya. Dan mulailah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan itu setiap hari, bukan untuk kita tapi untuk orang. Bentuknya gimana? Saya nggak punya uang tiap hari untuk sedekah, gampang.
Caranya gimana? Anda lagi sholat, contoh nih, lihat, Masya Allah, Islam itu luar biasa. Segala kebaikan dianggap sedekah. Anda lagi sholat, lalu tiba-tiba ada orang di belakang pengen banget dia untuk sholat di sop pertama yang sedang Anda tempatin. Anda geser sedikit, kasih dia sop itu, Anda tetap di sop itu juga, sedekah. Hidup bahagia Anda. Ya, saya kemarin Masya Allah ada ya teman saya waktu kemarin, kan sekarang kalau masuk Raudhah itu kan di Masjid Nabawi ya, yang belum umroh dan Allah mudahkan umroh. Dia cerita masuk itu kan sekarang pakai aplikasi. Ya, subhanallah, akhirnya dia cerita, buat saya menarik gitu ceritanya. Kenapa menarik? Udah orang desak-desakan meskipun pakai aplikasi. Akhirnya dengan keikhlasan dia, kelamaan dia silakan. Yang masuk itu kan macam-macam orang di berbagai negara. Kebaikan di situ. Ya. Apa yang terjadi dulu sekalian? Yang terjadi itu kan biasa dikasih waktu cuma 15 menit di situ. Ya. Dia tuh udah orang baru pertama kali umroh, nggak tahu medan, tapi datang dengan hati yang tulus seperti itu, subhanallah, langsung Allah ganjar. Apa ganjaran Allah? 1,5 jam di Raudhah dia. Subhanallah. Hati. Ya, silakan. Merebut orang kan gitu. Karena bukan itu poinnya. Ya. Oke lah, dia dapat orang tuh dapat di Raudhah segala macam, dapat di tiang Aisyah, tiang ini kan banyak tiang-tiang itu. Bukan itu poinnya. Tapi seberapa kita masuk ke situ dengan hati yang baik. Itu poinnya. Ya, jadi kalau mau hati kita hidup, mau hidup kita lebih hidup lagi mulai sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Perbanyaklah berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau saya lagi, kan Nabi bilang sedekah itu terbaik untuk keluarga, benar. Bab itu kita sudah nggak bahas, mohon maaf. Udah standar lah artian apa? Kalau mau naik level, lakukan untuk orang lain juga, gitu loh. Setelah keluarga dan diri kita selesai. Itu sebabnya dalam Islam itu ya kita menggunakan misalkan gini, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku punya uang 1 dinar atau 1 dirham, kemana uang ini aku sedekahkan? Kata dia. Kata Nabi SAW, sedekahkanlah uang itu untuk dirimu. Jadi misalkan Anda, ibu bapak sekalian, pengen membeli sesuatu ya untuk diri Anda, beli aja, niatkan untuk sedekah. Jadi berarti boleh dong beli barang-barang yang bagus, yang mewah, boleh, asal memang nggak ada niat apapun kecuali untuk bersedekah gitu loh, untuk memperhias diri boleh, asal jangan berlebihan kan gitu. Ya, kalau kita lihat para zaman dulu, saya baca beberapa kitab itu Masya Allah, mereka itu ya, para sahabat dan para tabi'in, ulama itu Masya Allah. Ya, sekarang ini ada satu syekh ya, kalau Anda lihat di YouTube ada tuh, saya lupa namanya, kalau nggak Syekh Hasan Kamali sih, dia ulama Maroko. Itu kalau dia pakai jubah, mahal loh jubahnya itu, mahal jubahnya, ini harta dia. Jadi akhirnya apa? Persepsi orang ya terhadap Islam juga itu Masya Allah jadi berubah kan? Ya, seperti itu. Bukan sesuatu yang sifatnya mahal saja, tapi yang juga hal-hal yang sifatnya yang memberi kita kebahagiaan, kerjain. Sepanjang tidak melanggar syariat. Ya, seperti itu. Nah, itu hati yang hidup. Ya, hati yang hidup. Supaya apa? Kita bisa tiap hari itu merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kalau sekarang orang, Bapak sekalian, sibuk dengan dunia motivasi, Islam itu nggak ada kurang-kurangnya motivasi. Contohnya apa? Baik, begini. Kalau Anda mau ujian, atau kita mau ujian, kalau ujian itu pasti persiapan kan? Siapan, baca, diskusi, segala macam gitu kan, latihan soal. Lihat, apa yang terjadi kalau seandainya Anda atau kita sudah dikasih tahu bahwa kita akan bertemu Allah dan pasti akan dibangkitkan Allah. Kira-kira akan persiapan nggak? Kapan kata itu kita ucapkan katanya? Bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amadana
wa ilaihin nusyur. Lihat, dari pagi kita udah dapat motivasi, coba bakal ketemu Allah nih, masya Allah. Gimana nggak hidup hati? Gimana nggak semangat? Bakal ketemu Allah. Begitu loh, luar biasa kan? Motivasi dalam Islam. Ya, semua diucapkan itu, disampaikan, diajarkan Nabi itu semuanya motivasi. Nah, saya nggak habis pikir kenapa banyak orang akhirnya ya boleh-boleh saja mengambil motivasi-motivasi di segala macam itu silakan. Tapi yang ada dalam Islam itu jauh lebih cukup, bahkan berlebih. Supaya apa? Semangat hidup. Apalagi bisa membuat hati itu hidup. Kalau dari pelajaran dari ilmu. Gitu loh, ilmu. Sebab apa? Kalau ilmu nggak masuk, yang masuk syubhat. Contoh nih, lihat bagaimana dahsyatnya hati itu. Ada suatu hari, ya, ibu-ibu tanya sama saya. Dia bilang gini, dia hamil dan beberapa kali keguguran. Kegugurannya karena apa? Ternyata kegugurannya karena darah tinggi, kehamilan itu, eklamsi ya. Saya cuma bilang sama dia, saya bilang begini, Bu, Ibu sering curiga sama suami ya sebenarnya? Ibu sering curiga sama suami? Gak kok tahu? Ya tahu lah, karena jantung itu akan merespon, bereaksi, gitu loh, bereaksi dengan apa yang kita pikirkan. Bukan hanya jantung, bukan hanya organ, seluruh sistem dalam tubuh kita. Kenapa kita disuruh baik sangka? Karena imunitas kita akan turun kalau kita buruk sangka. Dari mana itu? Hati kan? Hati yang sakit ya? Ya, imunitas kita turun kalau hati kita buruk sangka. Bahkan marah itu, ya saya pernah baca satu tulisannya, itu bisa menurunkan imunitas sampai berapa jam dengan marah hanya 2-5 menit atau 1 menit. Itu dahsyatnya hati. Makanya Nabi bilang, la taghdab. Walah kalau jangan hadisnya mana SD itu. Jangan marah, ya. Kapan marahnya? Kalau sudah tenang. Marahnya tapi marah yang mendidik. Itu boleh. Ya. Marah tuh dengan marah yang mendidik. Bahkan kalau udah tahu ilmunya, marah atau bukan marah sih, menegur anak misalkan dengan menggunakan pukulan, boleh nggak? Boleh. Agama membolehkan. Asal pukulan yang benar, ya, pakai pukulan, tongkat, rotan. Saya dulu zaman sudah belajar kayak begitu, ya, pakai rotan. Kalau salah pak. Tapi ingat, kenapa bisa kayak begitu? Kenapa? Lihat hati kita. Ya, Anda, Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah dididik oleh orang tuanya, lalu Zaman dulu itu kita pernah dipukul sama orang tua, bukan karena kebencian, tapi karena ingin mendidik kita. Boro-boro yang muncul kebencian dalam diri kita, yang muncul kerinduan. Ya, ketika mak bapak kita mati, justru malah rindu. Benar loh. Itu hati. Ya, kenapa? Karena mereka menjadi sosok yang kita kagumi. Nah, ini satu pesannya. Jadi kalau mau jadi orang tua yang baik zaman sekarang, orang tua yang bisa disayangi, bahkan kalau marah pun tua yang dikagumi, jadilah orang tua yang diteladani. Itu poinnya. Sedikit melenceng ke urusan parenting. Baik, masuk ke ini poin hati secara atau mungkin hidup secara fisik. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi memberikan fitur-fiturnya tanda kutip kepada kita semua, yang fitur itu bisa kita manfaatkan, ya. Maksudnya gimana? Mungkin Anda tahu doa Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Itu doa bagus dibaca, ya. Termasuk juga dari suami untuk istri atau istri untuk suami. Nanti tinggal diganti katanya aja. Allahumma aslih li zaujati. Allahumma aslih li zauji. Ya, laki dan suami atau istri. Nah,
Atau mungkin buat anak-anak, Allahumma aslih li auladi, kalau anaknya banyak. Ya Allah, perbaharuilah anak-anakku. Kan ada doa panjang itu. Matu amri wa aslihi dunyati fi ma'asyitulia. Ya. Perbaikilah duniaku, akhiratku, agamaku. Tapi kalau singkatnya buat kitanya pribadi, yang paling penting juga kita tidak boleh lupa itu memperbarui, minta kepada Allah agar memperbarui hati. Hubungannya dengan apa? Nanti saya ceritakan. Ya, Allahumma aslih li kolbi, hati kita. Ya, diingat ke doa. Atau juga doa untuk menjaga hati kita. Apa doanya? Allahumma a'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, itu doa yang dibaca termasuk juga di saat sujud, sangat baik untuk menjaga hati. Ya, atau doa yang Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, ya, kalau ada orang menyimpan dinar, menyimpan emas, kata Nabi, maka ada satu doa yang kalau kau baca doa itu, kata Nabi SAW, itu jauh lebih baik dari menabungnya orang-orang itu. Ya, apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimati ala rusdi wa ala syukra nikmatik wa la husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lamu anta 'allamul ghuyub. Enggak sempat ditulis, enggak sempat direkam. Di IG saya ada nanti dibuka aja. Kalau ibu-ibu yang punya IG, kalau nggak punya IG, minta lihat anaknya yang punya IG. Ya, nah, perbaharuin. Nah, temanya adalah tentang perbaharuan. Oke, karena hati kita ini juga perlu diperbaharui, ya. Dengan apa? Dengan amal kebaikan tadi. Makanya kan iman itu kata ulama naik dan turun. Naik dia dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Kan gitu poinnya. Maka juga kalau kita tadi pembahasannya adalah imanitas gitu loh. Maka ada juga imunitas, dan tidak lepas dari kaitan perbaharuan sel-sel dalam tubuh kita. Tiap bagian dalam tubuh kita itu beda waktu perbaharuannya, atau mungkin bahasa kita tuh regenerasinya. Ya, contohnya apa? Contoh kayak usus halus misalkan, atau usus kecil, dia beregenerasi setiap 2-4 hari. Makanya kalau Anda tahu begini, tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, tahu syariatnya, kita sudah mulai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, sodaka ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Kalau usus halus itu beregenerasi 2-4 hari, maka sudah mulai paham kenapa ada puasa Senin Kamis. Paham ya? Masya Allah ya. Dan tubuh kita itu ada waktu jedanya. Paru dan lambung, ya, itu setiap 8 harian, ya, regenerasinya. Kemudian ini kulit kita setiap 14 hari, dua pekan, ya. Kemudian sel darah merah kita itu setiap 3 atau 4 bulan regenerasinya. Nah, perbaharuan kan tadi kan perbaharuan hati. Nah, kita kembali ke sana tadi. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa memperbaharui hati kita? Maka saya kasih saran sederhana sekali. Lakukan kebaikan, kalau bisa nih, kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Babnya kita sama keluarga sudah selesai, nggak usah dibahas. Itu yang terbaik lah. Ini orang lain yang kita belum pernah atau tidak pernah melakukan sebelumnya, yang tentunya tidak melanggar syariat. Pikirin tiap hari, apalagi kerjakan dia akan perbaharuan terus hati. Saya kemarin datang, mungkin di Bandung sudah banyak kali ya, tapi kemarin baru saya lihat, kemarin pas saya lagi servis mobil gitu, terus saya ngeliat tiba-tiba muncul tuh satu mobil itu dengan beberapa orang ya di yayasan apalah gitu kan, langsung buka, ada dia keluarkan kursi, ya dikeluarkan kursi,
Kemudian baru saya lihat, chat, perhatikan gitu kan, tek. Oh ternyata apa? Cukur gratis hari Jumat. Cukur gratis. Bagi sebagian orang, cukur tuh masalah loh. Kenapa masalah? 15.000 loh. Benar nggak? Cukur gratis. Ya Allah, saya bilang, keren juga nih ide coba gitu kan. Masya Allah. Nah, itu kayak gitu tuh. Cukur gratis. Ya. Apalagi banyak. Asal apa? Anda baru bisa dapat ide itu kalau hati Anda riang gembira. Itu poinnya. Nggak bakal bisa dapat idenya kalau suntuk. Nggak bisa. Ide kebaikannya itu. Coba deh. Coba aja dikerjain. Masya Allah, bahagia banget Pak Abu. Ya, contoh nih. Contoh, ide. Misalkan ya. Karena ini poin ini menurut saya jauh lebih penting. Dan waktunya insya Allah cukup. Ketika Anda ngasih tukang parkir, ya, atau nggak usah tukang parkir yang sering belanja online ibu-ibu nih, ya, datanglah abang Gojek itu, ya, apa ojek online segala macam itu, ya, atau yang Anda pesan makanan online itu, kan ada ongkos biayanya kan? Ongkos biaya ya berapa? Biasanya mungkin 20.000, 30.000. Coba Anda ambil uang, misal nih, Anda ambil uang satu lembar 100.000 gitu. Ya, biaya pengiriman misalkan 20.000, ya, itu apa namanya, Anda kasih sama dia, bilang nggak usah dibalikin, itu udah bahagianya minta ampun mereka, sangat bahagia. Bagi kita yang belum pernah mengerjakan, itu jauh lebih bahagia. Maka sebenarnya semua kebaikan, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Semua kebaikan yang kau kerjakan itu buat siapa? Balik-balik kita. Allah ingin bikin kita bahagia, senang. Makanya orang sampai Nabi itu katakan apa? Allah sampai doa kedekut pelit. Kan Allah menyauzubiqa min lahmin wal hazan. Terusnya kan wal jubni wal bukhl. Terakhir kan bakhil. Sampai Nabi berlindung, minta kepada Allah dengan doa tadi, berlindung dari penyakit bakhil. Coba. Kenapa? Bakhil itu nggak bakal bahagia orang yang pelit, serius. Ya, nggak bakal bahagia. Hatinya nggak bakal hidup. Ya, nah seperti itu. Itu salah satu cara. Ya, salah satu cara untuk membuat perbaharuan. Nah, kembali sih tadi. Ya, kemudian apalagi banyak ya, ada sel lemak kita ya lama oleh sel lemak. Ya, ada yang mengatakan 8 tahunan. Kemudian ada tulang ya, atau rangka kita ini, perbaruan sel tulang itu juga lama. Nah, yang paling cepat sebenarnya di mana? Yang paling cepat sebenarnya di mana? Di bagian yang paling luas permukaannya dalam tubuh kita yang menjadi bagian luar, yaitu kulit. Ya, maka kulit ibu sekalian ya, kulit kita ini adalah lambang dari isi perutnya kita. Kulit kita ini lambang. Jadi bagus isi perutnya, kulitnya bagus. Jadi sebenarnya bagi yang hobi dengan apa skincare kan luar biasa itu. Bobo sama dia tuh, pakai apa segala macam. Kulit itu cerminan isi organ. Ya, isi organ maksud terutama apa? Terutama perut. Ya, terutama nanti kita akan berbicara. Tapi kalau kulit itu Bapak sekalian ya apa tuh namanya, mau kita tadi regenerate gitu kan. Ya, regenerate, maka yang paling bagus itu adalah dengan cara memberikan bahan-bahan yang alami ke kulit tadi, maaf. Ya, contohnya apa? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi itu suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Ya, jadi waktu tertentu lumurin minyak zaitun. Ya, buat apa? Buat lembab, buat kencang, buat elastis, buat glowing, semua ada. Nah, tambah lagi ilmunya gitu kan, misalkan. Berarti dokter, zaitun yang bagus itu dari mana? Nah, gitu. Zaitun disebutkan Allah dalam Al-Quran, zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur.
Tidak barat, tidak timur. Maksudnya zaitun dari mana? Zaitun yang berasal dari negeri-negeri yang diberkahi. Syam, Palestina, Jordan, Syria. Itu bahasa Quran begitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya nggak ada bangga-bangganya pakai zaitun dari Spanyol itu. Orang itu sisa kejayaan umat Islam di Andalusia, ditanam di sana, itu sisa. Ya. Tapi kalau dapat zaitun dari tempat-tempat kayak itu, masya Allah, ya, apalagi negeri Muslim. Ya, itu contohnya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa lakukan, Bapak-Ibu sekalian, untuk memperbaharui itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menciptakan mereka-mereka ini nih, ya, sayuran, buah-buahan kayak begini nih, punya fungsi yang luar biasa, ya. Fungsi utama mereka sebenarnya perlindungan, ya, sebenarnya perlindungan. Kalau Anda lihat contoh begini, ini mangga, apalagi nih, kiwi lah ini. Kenapa ini dilindungi? Atau apa yang kita bisa baca dari benda-benda kayak begini atau dari buah kayak begini? Dikasih kulit, ya, sama Allah. Kalau dibuka kulitnya, maka terbukalah dia kandungannya. Maka Allah kasih kulit buat dia. Jadi berarti ada poin sederhananya adalah semua makanan-makanan kayak begini dia punya kandungan-kandungan, terutama kayak antioksidan, terutama buah-buahan yang punya kulit, ya, punya kandungan antioksidan yang memang kita butuhkan untuk ngeri itu tadi. Itu sebabnya babnya saya misalkan kalau kita bicara tentang makanan, sering saya sampaikan, cobalah mulai mengurangi makanan-makanan yang kemas, tapi perbanyaklah makanan yang dikupas. Bukan kupas, ini kupas, kupas semua, ini kupas. Bahkan kulit pisang ini aja itu bermanfaat. Anda kalau baca banana skin gitu kan, ini ada kandungan antioksidan ada di sini coba. Tapi kan kita nggak lazim makan pisang pakai kulit. Tapi dia bagus, ya. Untuk apa? Daripada Anda pakai skincare misalkan, kulit pisang kayak begini Anda buka, Anda oleh-olesin sini, asal pisangnya benar. Asal pisangnya benar. Silakan dimakan. Udah dibuka soalnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya mereka-mereka. Jadi poin tadi itu berarti kita nggak boleh dong makanan kemasan, boleh. Saya bilang kan perbanyak yang dikupas, bukan dikemas. Ya, makanya orang-orang zaman dulu ya kecenderungan mereka masak habis. Nah, ini saya pesan kepada ibu-ibu nih. Ya, kalau masak habis, kalau mau makan masak habis, makan habis, mau makan gitu loh. Jangan dipanasin. Apalagi yang dipanasin itu masak makanan-makanan frozen. Mau makan frozen nggak boleh? Boleh. Halal. Yang saya maksud ini kan hidup. Dia hidup nih kayak begini. Kapan dia mati? Kalau sudah ada terbuka. Di sini kan ada bakteri. Nih. Dalam mangga ini dalam setiap produk kayak begini ada bakterinya nggak? Ada. Anda biarin aja, lama-lama kan busuk. Ya. Jadi, nah ini poin pentingnya. Cara paling mudah kita untuk menghidupkan tubuh kita ini adalah mengkonsumsi kandungan-kandungan mikroorganisme atau bakteri hidup. Salah satunya. Contohnya apa? Contoh paling gampang ya ini, misalkan makannya asam, ya kan? Terus caranya gimana supaya kita bisa makan bakteri tadi? Cuka apa? Bukan cuka masak itu ya, yang botolnya itu. Mas, ada nggak cuka? Nah, ini cuka kurma nih. Cuka dari kurma. Oh, masih asam. Ini cuka ini aja, kalau Anda, ini dijual di depan ya? Oh, ada yang jual. Kenapa saya promoin? Karena kita mau menyelamatkan generasi.
Ya kan? Kalau Anda sudah kenal dengan makanan sehat, produk sehat, Anda akan lihat generasi ke depan nanti akan makannya seperti itu juga. Itu poinnya sebenarnya. Ya, terserah mau Anda jual apa, itu terserah dah. Ya. Nah, banyak hal. Apa maksudnya gini? Salah satu masalah di dunia kesehatan sekarang, lihat, adalah peradangan, inflamasi. Inflamasi itu salah satu penyebabnya adalah tingginya kadar gula. Ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa makan yang kita inginkan tanpa berlebihan tentunya, ya, dan gula darah kita nggak naik. Mau cuka kurma boleh, cuka apel boleh, cuka madu boleh, nanas boleh. Anda kasih masuk ke air kayak begini. Terus apa yang akan terjadi dengan ini? Kalau Anda makan roti setelah Anda minum ini, ya, emang nggak boleh makan roti? Boleh. Tapi Anda harus tahu, roti itu kan tepung. Tepung kan bikin gula naik. Udah tepung, terigu ya. Tambah lagi dalamnya ada gula, maka dia naik gulanya. Lama-lama tadi insulin resisten tadi tuh. Pankreasnya letih. Ya. Nah, minum kayak begini saja, ya, itu sudah banyak menyelamatkan tidak terjadi lonjakan gula. Caranya supaya hidup, bakteri kita hidup, perut kitanya, dan kita tetap bahagia. Banyak orang nggak bahagia karena diminum. Jangan tersiksa gitulah minumnya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya lagi supaya dia tetap hidup dan maksudnya bukan hidup apa ya? Beban dalam tubuh kita itu tidak banyak ketika kita mengkonsumsi dan akhirnya dia bekerja. Nah, saran saya yang paling mudah itu adalah Anda mengkonsumsi semua sayuran-sayuran kayak begini. Jadi sebelum makan, sudah benar orang Sunda itu. Sudah benar. Makanya ibu-ibu nenek-nenek yang zaman dulu itu, yang ini ibu-ibu yang edisi lama, tangguh mereka itu. Bener kan? Tangguh. Ini jalan sama cucu yang ngos-ngosan cucunya. Bener gak, Bu? Ini nenek anteng aja. Subhanallah, saya kemarin waktu pergi umroh ada bawa bapak, subhanallah, umurnya 80 tahun, anteng aja dia jalan. Bahkan ada beberapa pergi naik ke Gua Hiro itu. Kenapa? Makannya bener. Makan lalap, kan gitu. Nasinya nggak banyak-banyak, lauknya yang baik gitu loh maksudnya. Karena sudah ngerti cara makannya. Ya, sehingga apa? Nah, ini jadi masalah sekarang. Sebagian besar penyakit itu memang terjadi tadi kalau secara penyebab ya, inflamasi, radang segala macam, insulin segala macam. Tapi yang jadi masalah, kita makannya nggak bener gitu aja. Contoh misalkan kurma lah misalkan. Apa nih kurma? Ada kurma nggak? Ada kurma tadi. Nggak tadi kurma. Kayaknya saya kurang kopi. Kopi itu meningkatkan awareness. Ya, ini kurma. Kurma sukari. Kurma ini bagus, sehat, bagus banget. Salah satu makanan terbaiknya buat perut kita. Ya, makanan hidup, ini living food nih. Ya, living food maksudnya living food yang asli kalau kita bahas itu probiotik ya, makanan fermentasi. Tapi maksud saya mereka ini bagus, cuman kalau berlebihan kan masalah. Kenapa? Kita harus tahu kurma 75% isinya kan gula. Meskipun dia jenis gulanya gula buah, betul. Tapi akan beda cerita kalau Anda makan ini banyak-banyak. Kenapa? Mereka ini, jadi kalau gini, berarti saya kalau pengen ngejus, misalkan Anda pengen ngejus ya, males makan gitu kan, pengennya ngejus, boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya jangan terlalu banyak jus buah.
Kenapa jus buah jangan terlalu banyak? Kalau yang saya pahami, ketika di blender, di juicer kayak begitu, gulanya naik semua itu. Jadi kalau minum jus boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sayur relatif aman, ya. Atau mungkin dibikin kayak begini nih. Ini bagus sekali ini, masya Allah, ini enak banget loh ini. Hah? Sini. Itu minum. Iya. Yang tadi enak sih. Yang tadi enak. Wajahnya udah sumringah. Tuh ya. Ini kita bicara bagaimana mengakomodir mereka. Karena mereka ini siapa? Mikrobiom bakteri. Enak. Sini lah. Nah, jangan lupa bayar. Mikrobiom. Makanya nggak heran kenapa banyak orang sekarang moodnya nggak jelas. Nggak tahu kenapa. Karena yang mereka makan sampah semua. Di sini nggak bisa apa yang ngolah. Yang dimakan tepung olahan, gula olahan, minyak olahan, bukan minyak yang digoreng gitu-gitu. Nggak jauh-jauh dari situ. Wajar zaman dulu ibu-ibu nih. Zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu mens aja, nggak ada episode drama Koreanya. Ya, zaman sekarang, oi mak, 2 hari menjelang hari menstruasinya udah jungkir balik dia. Itu perutnya ngawur, bakterinya ngawur. Coba cek ini makan apa, pasti ada kaitan dengan makanan salah satunya. Ya, bisa nggak diperbaiki? Insya Allah bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Ini kan isunya tadi kan bagaimana kita memberi kehidupan ke mereka. Ya. Isu yang berikutnya adalah supaya kehidupan di dalam tubuh kita ini tetap hidup. Ya, salah satunya adalah Anda dengan menggunakan biji-bijian kayak begini. Ya, ibu-ibu kalau mau masak nasi, campurin biji-bijian. Contohnya apa bijiannya? Biji kacang hijau, kacang kedelai, ini biji. Cemplungin aja. Sekarang sudah ada produknya itu, setahu saya. Ya, kalau mau gampang tinggal buka, cemplungin. Atau, nah kalau nggak lagi, bagaimana cara memberi kehidupan supaya mereka nggak terbebani tadi? Ini apa ya? Oh, ini Zam-Zam. Oh, ini ada terbaik kalau ini. Ini Zam-Zam versi mini. Ya. Ada minyak zaitun nggak? Nggak ada. Bisa juga pakai minyak. Maka saya punya teman di Bali, ibu-ibu. Waktu saya ketemu beberapa tahun lalu, lama banget tuh. Mungkin ada hampir 10 tahun itu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, ya banyak orang yang nyampaikan ke dia, saya dengan beberapa teman-teman juga gitu kan ngomong, ini ibu minumnya apa sih? Kok kulit itu kenceng? 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Zaitun tuh Masya Allah. Ya, wajah bersinar, kanker bisa lenyap. Kenapa kanker bisa bukan lenyap sih? Maksudnya dia termasuk yang anti kanker, zaitun itu. Ya, minum zaitun tiap hari. Dan dia juga menjadi makanan buat mereka. Kalau nggak ada zaitun gimana? Pakai minyak kelapa perawan, virgin coconut oil, itu juga bagus. Ya, nah sehingga nanti ibu-ibu kalau masak, kalau mungkin menyajikan nasi ya ke suami atau mungkin bapak-bapak yang masak juga, itu nasinya boleh dicampur dengan minyak. Nasinya tadi itu diambil dari misalkan dari rice cookernya lah gitu kan, ambil taruh dalam wadah gitu, campurin minyak. Itu sangat baik dan mereka akan bahagia banget dengan kita. Karena bicara tentang kehidupan dalam badan kita ini tidak lepas-lepas dari bakteri yang ada. Ya, karena mereka yang mengendalikannya. Sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini. Mungkin Anda mulai mikir, kenapa tiba-tiba ada keinginan untuk makan sesuatu makanan yang dulu Anda pernah makan di kampung. Itu sebenarnya sinyal dari mereka. Itu sebabnya dalam dunia pengobatan, Bapak sekalian, ngobatin orang itu
ya, sesuai dengan tempat obatnya di mana dia tinggal. Ya, dan bisa jadi obatnya itu adalah makanan aslinya dia. Sakit nggak jelas sakitnya apa? Ternyata sakitnya sakit rindu kampung, rindu makanan kampung, dia pergi kampung, makan di sana, pulang-pulang sembuh. Ada begitu? Ada. Ya, karena apa? Apalagi kita bisa pelajari dari mereka-mereka ini untuk membuat hidup tadi, ya, untuk memberi. Sebenarnya warna semakin yang Anda makan ini kan banyak, ada kayak wortel, ada apa namanya, paprika, ada kol ungu. Semakin banyak variasi warna begini Anda makan, semakin bagus setiap hari. Dan sel kita akan semakin, bahkan beberapa bahan kayak begini, saya baca beberapa bahan ini itu ada satu buku ditulis oleh dokter di Amerika namanya Dr. William Lee. Dia tulis buku judulnya Eat to Beat Disease, ya, makanlah untuk mengalahkan atau melawan penyakit. Dia buka data-data, ternyata beberapa produk-produk makanan yang ada seperti ini tuh bahkan mereka punya kapasitas untuk memproteksi gen atau DNA. Contohnya kiwi, kata dia gitu. Kiwi bukan makanan kita, mahal lagi, ya kan? Nggak usah susah hati. Apa versi kitanya? Manggis. Jadi makanlah manggis. Makan manggis, apa yang dimakan? Ya, buah manggisnya di dalam itu, sama biji-bijinya dimakan. Iya, sama biji-bijinya, bagus. Ya, pahit nggak? Nggak. Nanti kalau tumbuh gimana? Insya Allah. Ada kan? Ini kalau makan jadi, saya nggak habis pikir dari mana ceritanya orang kena usus buntu gara-gara makan gara-gara makan apa? Bukan, jambu apa itu? Jambu biji. Ini ilmu benar yang saya dapatin. Saya mau cerita sedikit. Saya tanya, kita belajar dikit ya. Ini memang di luar ilmu pengobatan biasa. Usus buntu itu kebanyakan terjadi di anak-anak apa dewasa? Anak apa dewasa? Anak, ya kan? Confirm anak, jarang terjadi pada orang dewasa. Nah, saya pelajari Bapak sekalian, itu ternyata si usus buntu ini juga ada kaitan dengan emosi. Kok bisa? Ya, memang nggak ada penelitiannya, cuman ini bicara lapangan. Ya. Semua kasus usus buntu, sebagian besar lah kalau boleh berikan yang itu, biar lebih amannya, itu terjadinya akibat ada keinginan sang anak yang tidak diakomodir orang tua. Itu yang saya pelajari. Jadi kalau ada anak yang kena usus buntu, sebelum katakanlah tindakan apapun terserah, dan saya buktiin sendiri, nyata bener. Ya, seperti itu. Itu dahsyatnya hati tadi. Ya. Nah, kembali ke mereka-mereka ini bos sekalian. Sehingga ada beberapa fungsi ya dari makanan-makanan kayak begini nih, ya, yang mulai dari regenerasi, memperbaiki gen, sampai ke mana? Nyeimbangi lagi. Tapi prinsipnya apa? Biar gampang Bapak Ibu cerna ya tiap hari. Ya, prinsipnya apa? Anda ingat ini aja, ya. Anda ingat dua hal ini, ya. Yang pertama adalah seratnya. Ya, seratnya bisa Anda dapat dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayur itu serat. Nanti situ ada kita bicara prebiotik segala macam. Prebiotik ya, bukan probiotik. Tapi kalau probiotiknya itu bakterinya. Kayak ini kan makanan fermentasi. Dia bukan probiotik memang, ya, tapi dia mengandung bakteri di situ. Kalau kita versinya adalah tempe. Ya, tempe itu makanan fermentasi, ya, itu. Jadi ingat seratnya, ini serat semua nih. Masalah kita sekarang
Ya, masalah kita sekarang, kenapa katakanlah sel-sel kita itu tidak perbaharuan, kita kurang serat. Kita kurang serat. Saya kemarin, Anda yang mungkin lihat di IG saya posting kan, saya bilang, kayak dengan beberapa tim kami di Perkumpulan Bekam Indonesia di PB itu akhirnya muncul ide untuk bikin dapur umum. Kenapa dapur umum? Karena selama ini orang yang kalau bencana yang dikirimin mie instan. Itu mie yang nggak ada serat. Boleh bilang, mungkin saya nggak tahu berapa, mungkin seratnya, saya nggak tahu. Tapi miskin serat. Masak beneran di situ. Bikin dapur umum di situ. Ya, kenapa? Kita butuh serat. Kalau sampai nggak ada serat, apa yang terjadi? Masalah. Jadi makanya makanan begini. Jadi kalau berarti saya boleh dong makan mie instan, ya silakan aja. Tapi kalau bisa mie yang lebih bagus, lebih bagus. Maksudnya mie yang lebih baik. Contoh misalkan mie apa? Mie wortel, gitu loh. Mie yang tidak berasal dari terigu. Kalau udah mentok banget, tetap pengen makan mie, misalkan gitu kan, hasratnya luar biasa. Ada orang pengen makan itu kan sampai luar biasa. Saya pernah punya teman. Orang ini aneh menurut saya. Ini orang bisa ketemu pastel. Pastel. Jelang buka, dia ketemu pastel, dimakan sama dia. Saking, mungkin ada jin pastel dalam dirinya itu. Dibatalin puasa sama dia makan pastel. Saking dia memang suka banget dengan pastel, maka jangan terlalu suka itu boleh, tapi jangan berlebihan. Akhirnya tersiksa. Ya, seperti itu yang pertama, serat. Ya, paling aman dari mana? Paling aman dari sayur sebenarnya. Sayur. Apa sayur? Karena sayur ini ya buah seperti inilah gitu kan. Walau bagaimanapun sering kalau saya punya makan buah, tapi kan dok apa aman-aman aja, buktinya sampai detik ini ada satu hewan yang makan buah ini terus-menerus nggak gemuk. Itu ya makan tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan. Nah, itu beda cerita lah ya. Sama juga dengan besar mati. Supaya badan kita besar, maka kita harus memperbanyak protein hewan. Oke, tapi saya langsung ingat gajah. Dia beda. Gen kita ini mau udah gen beda dari gajah. Ya, itu yang pertama. Semakin banyak seratnya, semakin banyak enzimnya, semakin hidup. Ya, jadi minuman-minuman kayak begini sebenarnya fungsinya apa? Serat, enzim, serat, enzim, serat, enzim. Gulanya ada, Anda butuh gula. Kita tetap butuh gula. Makanya saya bukan penganut diet tertentu. Sebenarnya dalam Islam, kita nggak perlu ribet-ribet urusan diet sebenarnya. Diet ini, diet segala macam. Makan yang benar, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh, aman. Kalau mau digedein ototnya, olahraga. Ya, olahraganya apa? Bukan jogging. Ya, bukan berenang, tapi olahraga yang menggunakan beban. Beban kehidupan. Paling cepat gitu. Beban beneran ya, beban badan, beban barbel itu cepet banget. Dan itu kalau Anda mau olahraga kayak begitu aman. Kenapa aman? Kalau sudah sampai ke titik di mana ototnya sudah kebentuk, maka dia akan membakar sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa kita mainkan sebenarnya. Dia akan membakar sendiri. Dok, nanti kalau perempuan gimana? Nanti keker dong? Tenang, enggak bakal keker. Nggak bakal sterek kayak laki-laki, nggak bakal, karena kita beda hormon. Perempuan laki beda hormon. Kalau laki-laki memang iya ya, seperti itu serat. Jam berapa ya? Masih lama. Serat enzim itu dua hal itu. Makanya ini kan sebenarnya kayak madu ya, isinya apa? Enzim.
Ada serat, ada. Tapi dia bukan hanya itu doang, banyak lagi yang lain. Ya, dalam madu itu. Inilah yang kita butuhkan. Jadi, kalau sudah, ini apa ini? Oh, ini yang jual di depan ya? Oh, iya. Kalau sudah ngerti ilmunya, maka kita akan mulai makan yang benar. Supaya hidup. Oke? Seperti itu. Jadi madu, kemudian buah-buahan kayak begini, ya, sayur-sayuran, termasuk juga biji-bijian. Ya, kalau bisa mulai sekarang masukkan dalam daftar menu Anda biji-bijian kayak begini. Apa aja? Mau biji yang mahal silakan, mau biji yang standar silakan, pokoknya biji-bijian masukin. Karena ini efek luar biasa. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu? Karena salah satu rahasia diet Mediterranean yang selama ini dipelajari oleh para ilmuwan, kenapa orang di Mediterranean itu, ya, daerah-daerah Turki, Spanyol, apa gitu lah singkat saya itu mereka sangat erat dengan ini, sangat akrab dengan ini. Ya, jadi susah kan makannya kan, dicampur aja sama nasi, masukin ke nasi, atau Anda bikin camilan-camilan yang ada mereka-mereka ini. Itu bagus tuh. Ya. Biji-bijian. Kemudian ini apa nih? Ini memang saya sengaja suruh panitia taruh semua produk di depan ke sini. Dan alhamdulillah panitia nanti akan bagi-bagi free. Serius. Iya. Panitia akan kasih free, jadi nanti produk-produk depan ini Anda bisa ambil gratis. Kalau mau beli di sana, jangan rebutan. Ya, saya nggak tahu nih teknisnya seperti apa. Silakan diurus sama Bapak motivator kita. Tadi kan Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, biji-bijian. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang tidak kalah pentingnya. Sebenarnya banyak ya kalau kita mau bahas ya, tapi saya tidak akan terlalu panjang. Nah, yang keduanya atau mungkin yang berikutnya adalah bakterinya. Bakterinya. Ya, bakteri itu kita dapat dari mana? Banyak. Ini cuka udah kan. Makanya kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan sebuah hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, cuka boleh, tadi cuka apel, cuka apa, probiotik juga boleh, atau beberapa minuman fermentasi juga boleh. Ya, minuman fermentasi juga boleh. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di rumah Anda, di luar produk pangan ini ada madu, kurma, batu sauda segala macam. Ya, bahkan batu sauda ini masya Allah ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang itu kalau boleh dibilang, ini ibu ini harusnya secara teorinya kena tumor, harusnya kena tumor. Tapi subhanallah ya, diizinlah semua karena Allah ya. Dia nggak jadi kena tumor. Gara-gara apa? Gara-gara rutin minum habatus sauda. Itu dahsyatnya habatus sauda. Ya, jadi ada satu cara. Tadi mana cuka? Tadi mana? Ini dia. Ini bukan habat drink. Habatus sauda. Nah, saya kasih resep sederhana. Ini kan sekarang lagi kondisi pancaroba, apalah namanya, heksaroba, macam lah manusia bikin. Nah, mana gelas tadi? Enggak, bukan buat saya. Tapi kalau saya minum pun nggak apa-apa. Bagus. Terutama kalau Anda suami istri. Minum segelas, makan sepiring, mandi sebejana. Itu keren itu. Serius. Makanya dalam Islam itu, kenapa kita makan itu di bawah? Sunnahnya makan itu di atas atau di bawah? Bawah loh. Supaya bisa suap-suapan. Bisa berbagi enzim. Bukan pakai sendok kayak zaman sekarang. Makan gitu loh. Maka kalau Anda pengen dekat dengan anak, salah satu caranya adalah suapin dia. Kalau saya, bukan hanya saya suapin, saya kumpel-kumpel. Baru saya masukin mulutnya dia. Biar dia kenal dengan bakteri bapaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah sih.
Yang lebih seru lagi, itu kadang-kadang kan saya makan sate. Sate itu pedas. Dia mau, wow seneng banget saya tuh. Saya emut dulu sate ini. Gitu. Makanya harus jaga kebersihan mulut supaya bisa mentahnik anak. Kalau punya anak kecil, tahnik tahu ya? Tahnik itu kurma dihancurin, punya mama gitu, diambil sedikit, tempelin ke langit anak-anak yang baru lahir. Golden time-nya 7 hari. Golden time. Kalau udah uzur gimana? Golden time, karena 7 hari itu masa pembentukan atau pengenalan imun. Jadi kalau mau mentahnik, banyak. Karena kemarin saya udah posting itu. Syekh Syarif Rashid itu kan yang mentahnik gitu kan. Itu 7 hari golden time-nya. Dari lahir sampai 7 hari. Ambil gitu. Kalau sudah lewat gimana? Mungkin dapat manfaatnya, mungkin ya. Dengan catatan dia masih bayi. Ya. Nah, ini salah satu cara paling sederhana, ya. Ini kan cuka, ya cuka sama probiotik beda sih emang, ya. Tapi anggaplah ini kan fermentasi. Ini begini, lalu Anda kasih madu sedikit, ya. Madu lah, madu itu boleh, madu ini boleh, ya. Lalu Anda makan dengan, ya, madunya gampang. Jadi Anda kasih madu dikit aja, biar nggak terlalu asam. Kalau mau tambahkan sedikit garam, gini. Garam apa? Garam sehat lah pokoknya. Mau warna apa aja terserah. Saya udah capek diserang soal. Ya, pokoknya garam sehat gitu aja. Ya. Lalu Anda makan dengan misal ini habatus sauda. Biar gampang ingetnya. Habatus sauda 2 atau 3 Anda minum gitu. Tiap hari rutin ini, itu Masya Allah, lihat apa yang terjadi. Imunitas Anda akan naik. Dan itu memang sebenarnya itu resep ada penelitiannya. Air campur cuka atau campur probiotik, minum dengan habatus sauda. Maka anak-anak kalau Anda lagi sekolah kayak sekarang ini dengan kondisi cuaca yang memang tidak berubah terus, itu kan itu menjadi salah satu resep yang paling mudah. Madu, air, madu, cuka atau probiotik, habatus sauda, selesai. Habatus sauda berapa banyak? Dikit aja, nggak banyak-banyak. Anak mungkin 1-2 kapsul cukup, sehari mungkin 3 atau 4. Ya. Yang dewasa berapa? Tergantung metabolisme tubuh Anda. Kalau dokter minum habatus sauda berapa banyak? Sekali minum saya 5, kalau nggak 7. Hal saya, jangan dicontoh. Tergantung badan Anda. Itu resep, Masya Allah, powerful, luar biasa. Ya. Bahkan sebenarnya itu resep banyak juga dipakai oleh orang-orang yang dulu zaman masih virus merajalela itu. Artinya secara imunitas sangat baik. Habatus sauda itu memang sangat luar biasa, termasuk dia isinya juga bukan cuman serat ya tentunya. Habatus sauda itu kalau Anda baca tuh isinya banyak banget. Ya, sampai saya jujur sangat mengagumi habatus sauda itu. Ya, sampai Nabi mengatakan memang ini kalau dibahas secara hadisnya panjang, tapi Nabi katakan habatus sauda itu menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Jadi SAW bilang kayak begitu. Ya. Jadi ini caranya, ya. Jadi probiotik, serat, enzim, vitamin, biji-bijian itu Anda ingat. Kalau protein ini kan protein. Dokter makan telur nggak? Makan. Telurnya bikin kolesterol nggak? Nasi yang bikin kolesterol. Kita tuh selalu menyalahkan banyak hal yang kita nggak paham. Kalau telurnya bagus, bahkan ada seorang dokter di Amerika, dia peneliti, namanya Dr. James Dinnick, dia cerita bahwa bahkan telur itu telur ya, apalagi kalau Anda memang ada aktivitas fisik, dia nggak batasin orang makan telur. Asal telurnya bagus. Saya kalau lagi pengen makan apa, makan telur sekali makan 3 gitu. Aman aja. Kolesterol enggak? Sepanjang Anda makannya cukup dan tidak berlebihan menurut Anda masing-masing, takaran Anda aman, insya Allah. Ya, termasuk juga, nah ini kan kambing nih, kambing ini kan sering banget dikambing hitamkan, ya kan? Ini emping penyebab asam urat makannya 1. Kenapa bisa? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu sudah pas sudah.
Ya, jadi ini nanti ini produknya peserta kan? Oh, ya. Saya mau kasih challenge buat Anda. Mau? Tapi ikutin baik-baik instruksinya. Ya. Dari sana, wah gitu, ambil yang di depan satu-satu. Habis itu akan ada instruksi berikutnya. Boleh? Kita belajar sesuatu nanti. Nanti saya ajarin. Dan tunjukkan peradaban kita. Kenapa peradaban? Karena orang bukan itu saya mau. Pelan-pelan. Kalau mau, silahkan ambil. Berapa lama? Sekarang. Saya mau duduk, saya mau minum. Ambil dulu. Ambil apa aja, terserah. Banyak masih disiapin sama panitia. Mau ambil sayur boleh. Mejanya pun kalau dikasih, silahkan aja ambil. Tapi tunggu instruksi berikutnya setelah Anda ambil ya. Jangan langsung disimpan di tas. Rugi yang nggak mau ngambil, serius. Kalau Anda nggak ngambil, rugi, serius. Bapak-bapak mau ambil nanti habis ibu-ibu ya, bentar. Ya, madu ini ambil. Ini kotak tisu, silakan. Setelah ambil, satu orang ambil satu. Ya, jangan lebih. Jangan rebutan, jangan dorong-dorongan. Kayak nyium aja raswat aja. Akhirnya. Ya sudah balik, silakan balik dulu biar nggak penuh di depan. Masih Bu. Oh sudah, Ibu selesai. Toko ditutup. Sekarang kita kasih ke bapak-bapak. Jangan didorong ya. Ibu-ibu sudah selesai. Silakan kembali. Ganas ibu-ibu. Habis, masya Allah. Ambil. Baik ibu-ibu kelar. Ibu-ibu selesai. Baik. Boleh minta foto Ustaz. Mumpung lagi di sini. Mana dia? Khawatir jadi banyak kan?
Mana yang diambil? Belum selesai. Baik. Bapak-bapak lagi diambil lagi. Tuh, sama buru ya. Belum dapat kan? Jadi panitia hari ini mau sedekah, berbagi produk di depan. Nah itu. Sana aja Bu, langsung bagiin Bu. Lagi bisa diambil, bagiin aja. Bagiin. Jangan lupa abis ini mampir ke sana ya. Ramein. Biar kalau dipoto bagus, rame. Baik, sudah dapat? Duduk, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu, jangan disimpan dalam tas. Bagi yang sudah dapat tadi, sekarang kita belajar mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Tolong apa yang Anda dapatkan tadi berikan kepada orang lain. Berikan karena Allah, kasih. Serius, kasih. Allah pasti akan ganti rezeki Anda. Yang sudah diminum gimana? Iya, sudah diminum, jangan. Yang belum, apa kek? Oh, langsung diminum sama Bapak. Tadi yang Anda ambil di depan, entah sayur, entah apa, tolong kasih ke yang lain yang belum dapat. Itu maksudnya. Kasihlah siapa? Yang belum dapat. Ini kita tadi kan belajar, ngamalin ilmu. Kan berbuat untuk orang lain. Langsung diminum. Iya. Ada bro. Ya, pasti akan Allah ganti nanti. Siapa tahu yang Anda kasih itu bilang buat ibu aja. Siapa tahu. Atau siapa tahu memang dia pengen itu, nggak sempat ngambil, tapi Anda dapat pahala dan pasti akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kasih? Alhamdulillah. Seru kan berbagi kan? Seru. Makanya saya bilang nyesel kalau nggak ngambil. Saya tahu Anda punya uang untuk beli itu, tapi justru malah keberkahan majelis yang kita mau cari. Gitu loh. Berapa lah harganya? Nggak seberapa insya Allah ya. Mampu lah kita beli. Cuman ya tadi, malaikat akan mendoakan, itu banyak malaikatnya. Gitu. Anda berbagi, doa Anda dikabulkan Allah. Masya Allah. Baik, saya kira mungkin itu. Mudah-mudahan pesan saya tadi Anda dapatkan, karena bentar lagi masuk waktu asar. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Mana Bapak Moderator? Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin kita sesudah Bapak Ustaz di sudah kita akan selama 10 menit saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh saya usia 53 tahun mengikuti yang 7 hari challenge? Saya kasih tahu dikit. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah bikin challenge ya di IG. Tapi ini challenge tagar atau hashtagnya sudah campur aduk luar biasa. Tapi challenge itu tagar itu anunya apa, tulisannya tuh hashtag 7 days challenge JSR ya, 7 days challenge JSR. Itu di situ emang nggak makan nasi, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan goreng-gorengan gitu-gitu lah. Dan itu Masya Allah yang mendapatkan kebaikan dari itu tuh banyak sekali, 7 hari doang ya. Nah pertanyaannya, dengan usia seperti yang bertanya ini 53 orang, saya boleh nggak ngikutin itu? Boleh, tapi Anda harus monitor terus kondisi badan Anda ya. Nah ini gak bakal kejawab semua, tapi saya kasih satu ilmu yang
sangat bermanfaat untuk Anda. Ya. Nah, ilmu ini namanya ilmu keseimbangan. Ilmu namanya ilmu keseimbangan. Setiap orang yang dilahirkan ke muka bumi ini sudah dalam kondisi seimbang. Ya, ada orang yang lahir dalam kondisi rendah sistem metabolismenya, ada orang yang lahir dalam kondisi tinggi. Ini kita sebut dengan hiper, ini kita sebut dengan hipo. Paham ya? Ini hipo, ini hiper. Hipo dan hiper ini Bapak sekalian, ya, dia melingkupi semua sistem sebenarnya secara umum dalam tubuhnya. Contohnya begini, biar Anda lebih mudah mencernanya. Kalau dia dilahirkan dalam kondisi tekanan darahnya rendah, sampai mati pun dia akan rendah. Itu hipo. Defaultnya dia itu. Oke? Kalau dia dilahirkan dalam kondisi defaultnya hipo, dan itu bukan masalah, bukan aib, bukan kekurangan, Allah akan kuatkan tubuhnya untuk bertahan pada kondisi tadi. Oke ya, nanti ini kalau Anda praktekkan konsep ini, itu insya Allah banyak penyakit yang gampang diobati sebenarnya, terutama berkaitan dengan pencernaan. Nah, masih lagi? Siapa? Bapak-bapak? Oh iya, bapak-bapak? Karena bapak-bapak sudah bekerja keras, nggak mau? Enggak, Anda ambil kasih orang. Loh sayang, sudah dibeliin panitia. Nah, sampai mana tadi? Hipo hiper. Dan khusus bapak-bapak, nggak usah dibagi ke temannya. Ibu-ibu aja. Baik, ini hipo hiper. Oke, nah dengarkan baik-baik penjelasannya. Ketika dia sudah hipo, maka semua sistemnya hipo. Dia akan hipotensi. Tidak masalah, jadi dia jangan pakai standar tensi normal orang normal. Karena tensi dia akan selalu 90-70, nggak bakal 120. Paham? Dia akan selalu hipo asam lambung, bawaannya pengen makan terus, laparan terus. Dia bisa jadi akan hipotiroid. Hipotiroid. Apalagi? Dia akan hipoglikemia. Oke? Apalagi? Semua hipo dia. Nah, makanya kalau Anda mencermati kata-kata saya tadi tentang makan yang benar, itu sebenarnya kita harus bedakan pada dua kelompok ini. Ya, makan yang benar pada kelompok hipo sama hiper itu beda. Oke, kalau orang hipo dia nggak kuat, perutnya kosong, bukan mah loh. Ya, dan orang sering sebut itu mah. Dunia sekarang menganggap semua orang itu sebagian besar hiper, padahal bisa jadi orang itu hipo. Bingung apa enggak? Hah? Bingung? Nah, yang rendah, yang tinggi, metabolisme ya, bukan status sosial. Metabolisme. Yang rendah ini semuanya rendah, tensi rendah, gula rendah, tiroidnya rendah, semua. Dan itu tidak masalah buatnya karena Allah cukupkan dengan kekuatan tubuh yang lain. Itu hipo. Nah, berarti orang hipo, kalau dia bermasalah di lambungnya, sebenarnya masalahnya bukan karena asam lambung yang berlebih. Nggak mungkin lah orang dia hipo. Paham? Justru malah dia asam lambungnya kurang. Makanya nggak cocok kalau buat makan obat yang nurunin asam lambung. Obatnya orang hipo itu apa kalau sakit lambung? Bukan. Tapi, itu tadi, banyak masalah terjadi kalau seandainya makannya nggak benar. Lihat, kenapa zaman dulu nggak banyak orang kena penyakit MAH, gangguan pencernaan, meskipun katakanlah 60-70% di lapangan, itu kebanyakan orang itu adalah hipo. Kenapa? Zaman dulu, orang tua kita nggak makan karbohidrat olahan, hampir-hampir nggak.
dia makan ubi jalar, ubi cilembu, singkong, kan gitu. Dia makan jagung, itu kan bukan karbo olahan, sehingga aman-aman aja dia. Ya, makanya agak aneh kalau seandainya orang hipo gulanya tinggi. Paham? Jadi kalau orang hipo gulanya tinggi itu sesat, itu sesat dalam konteks makanannya dia. Itu poinnya. Jadi kalau begitu gimana? Paling utama, paling mudah, paling gampang, benerin perutnya dulu. Karbo-karbonya diganti dulu dengan karbohidrat olahan, karbohidrat yang asli, ya. Atau mungkin karbohidrat yang masih tinggi seratnya, kayak mungkin tadi ubi, ya ubi jalar, ubi singkong, ya, ubi apa aja, itu kan karbo tuh. Tapi nasi juga boleh. Kan nasi kan bukan terigu, ya. Karbo Holland itu kan makanan-makanan kayak apa, bolu apa segala macam gitu-gitulah. Ya. Nah, kalau orang hiper, orang hiper dia makan pagi sampai malam kuat deh. Dia makan pagi aman sampai malam dia kuat, nggak makan. Tapi kalau orang hipo nggak bisa. Makanya sebenarnya jangan langsung mengklaim kita kena sakit mah. Itu bukan sakit mah. Bisa jadi cuman karena kurang asupan. Ya. Jadi akhirnya itu digeneralisatakan semua dan disebut bahwa orang yang telat makan itu adalah sakit mah. Padahal memang begitulah adanya dia, hidupnya dia. Lah, tapi kenapa kalau saya puasa saya bisa bertahan? Kan gitu kan? Karena puasa ada syariat, ada iman, ada perintah secara langsung ke tubuh kita, terutama waktu kita sedang sahur. Sahur itu sebenarnya perintah tak langsung bahwa tidak akan ada makanan lagi. Makanya bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri puasa, sakit badannya, perutnya sakit, nyeri lambung segala macam. Tapi kalau dipersiapkan aman. Itu sebabnya konsep intermittent fasting itu kalau diterapkan pada orang hipo tanpa persiapan, sakitnya minta ampun. Gak makan 16 jam, 18 jam gitu loh. Caranya gimana? Kondisikan tubuh Anda bahwa tidak ada makan lagi setelah ini. Misalnya kayak begitu. Ya, itu hipo. Jadi pertanyaan ini kan bertanya, kalau saya 53 tahun misalkan mau nyetop itu segala macam itu bisa nggak? Silakan aja. Ya, tapi Anda yang lebih tahu tubuh Anda. Artinya apa? Kalau misalkan Anda orangnya tipenya hipo, tetap Anda perlu makan karbohidrat. Yang kenapa saya di sini menyuruh tidak makan nasi? Karena kita berlebihan terhadap nasi. Artinya apa? Kalau nasi yang dimakan itu batasannya normal, aman sebenarnya. Jadi agak ekstrim memang yang 7 days challenge-nya agak ekstrim. Beberapa dia mempertanyakan, jadi sebenarnya bukan itu poin yang akan saya kejar, cuma mendidik disiplin aja. Ya, itu hipo atau hiper. Ya, makanya kalau ada orang tadi banyak orang yang kena atau gula darahnya naik itu sebenarnya orang hipo. Orang hipo. Berarti dia nggak usah batasin karbohidrat, nggak usah, benerin aja jadi karbohidrat yang lebih gampang diserap. Makanya kalau Anda lihat beberapa postingan saya atau kajian saya tentang cara memperbaiki pencernaan itu salah satu yang sangat saya anjurkan itu adalah minum air tajin, karena air tajin itu amilumnya bagus banget, ngasih power ke dalam lambung, dan itu buat orang hipo, buat orang yang baik hipoglikemia atau orang yang katakanlah hipo, apalagi hipo macam-macam, itu bagus banget, termasuk juga yang ada masalah pencernaan, yang mereka mengaku mereka gangguan pencernaan. Paham ya? Jadi kalau orang hipo itu gimana? Makannya bisa di 5 kali sehari, tapi sering tapi tidak banyak, itu bagus. Artinya sesatnya dia tanda kutip kalau seandainya makannya 5 kali sehari tapi porsinya jumbo semua, maka semua akan naik. Tiba-tiba tensi naik, gula naik, semua naik, gara-gara apa? Nggak tahu cara makan yang benar untuk dirinya. Jadi Anda harus paham diri Anda sendiri. Ya. Kalau dokter tipenya apa? Nggak tahu saya. Kayaknya tipe hipo saya. Aslinya saya nggak bisa nggak makan, nggak bisa kosong perut, aslinya saya. Aslinya. Tapi karena settingan, saya nyeting terus ngomong kok menyibukkan dia dengan kayak gini nih. Saya kan boleh dibilang dari pagi nggak ada makan ya. Sampai malam nih biasanya nggak makan.
Karena apa? Udah ada settingan, badannya itu udah setting. Ya, terutama kalau pas lagi ngisi-ngisi kayak begini. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah makan, IQ-nya menurun. Ya, bukan menurun sih, cuman habis makan tuh males banyak ngomong. Ya, prinsipnya sebenarnya dalam Islam itu begitu, makanya nggak heran perang itu udah zaman Nabi sebagian besar dalam kondisi berpuasa. Perang. Karena powernya kita, ini bagi bapak-bapak ibu-ibu yang pengen olahraga dan dapatkan asupan hormon pertumbuhan berlimpah saat Anda olahraga, terutama olahraga beban, adalah Anda olahraga dalam kondisi berpuasa. Itu keren gitu. Cakep. Kalau growth hormon, ya growth hormon itu sebenarnya secara natural dia keluar malam hari, tapi kalau mau dimunculkan lebih anu lagi, Anda berolahraga saat berpuasa. Gak usah lama-lama, bentar aja, 10 menit, 15 menit cukup. Cuma latihan-latihan bebannya, ya seperti itu.